Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Kita boleh belajar ilmu kesaktian, ilmu apa saja. Tapi satu hal kita tidak boleh lupa, bahwa semua itu ada batasnya. Kemampuan manusia ada batasnya. Dan kekuatan dirinya tidak mutlak menentukan nasibnya di kemudian hari. Tapi Nger, memang susah menjadi orang bijaksana. Kadangkala justru dia tidak disukai orang. Mengapa begitu, Eyang? Bukan karena dia salah. Lalu karena apa? Karena dia mempunyai pemikiran yang luas, yang mana tidak terkejar oleh kemampuan berpikir rata-rata manusia biasa. Angger ingin tahu contohnya? Iya, Eyang. Adakah orang seperti itu di zaman sekarang ini? Ada. Dialah Mahapati Gajah Mada. Aku sudah mengatakan pada Angger Pangeran bahwa tidak semua kebijaksanaan hasil gagasan manusia besar bisa diterima oleh masyarakatnya. Sampai sekarang ini masih banyak orang yang belum mengerti duduk perkara peristiwa Perang Bubat secara keseluruhannya. Dan mereka lalu menimpakan kesalahan hanya pada Mahapati Gajah Mada tanpa menguraikan lebih dulu benang kusut di dalamnya. Benang kusut? Ya. Benang kusut yang kumaksud ialah kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang ikut mendalangi terjadinya peristiwa menyedihkan itu. Pangeran Jayakusuma terombang-ambing di antara dua pendapat tokoh tua yang jauh berbeda latar belakang kehidupannya. Di satu pihak, dia merasa condong pada Kebo Talutak, bapak asuhnya sejak masih kanak-kanak. Walaupun jahat, tapi orang tua itu telah banyak memperlihatkan sikap melindungi. Sementara di lain pihak, Pangeran Jayakusuma membenarkan pula pendapat-pendapat Ki Raganata yang arif dan bijaksana. Maaf, Eyang. Sebenarnya, aku kurang berminat mengetahui seluk-beluk ketatanegaraan. Tapi karena aku lama tinggal di lingkungan istana, maka sedikit banyak aku pun melihat apa yang terjadi di balik Perang Bubat. Tapi sungguh, Eyang, aku tidak tahu apa yang Eyang maksudkan dengan benang kusut. Apakah benar-benar ada benang kusut di balik peristiwa menyedihkan itu, Eyang? Ada, Nger. Ada. Dan benang kusut itu terus kusut sampai sekarang. Maaf, Eyang. Apa hal ini menyangkut diri Paman Gajah Mada? Justru benang kusut itu melilit pribadi beliau yang tetap tegar. Mungkin Angger Pangeran tahu juga bahwa sesungguhnya banyak orang yang iri dan dengki melihat keberhasilan beliau dalam membesarkan negara ini. Memang, Eyang. Kemungkinan seperti itu selalu ada. Di mana ada orang yang berhasil, ada orang yang harum namanya karena karya-karya besarnya. Tentu banyak pula orang yang memalingkan muka karena kedengkiannya. Begitulah yang telah terjadi, Nger. Banyak bangsawan ataupun pejabat tinggi negara yang berusaha menjegal beliau, mencemarkan nama beliau. Itu aku pernah membuktikan sendiri, Eyang. Di mana, Nger? Di banyak tempat yang pernah aku singgahi semenjak meninggalkan Gua Kapakisan. Dengan mengatasnamakan perintah dan amanat Paman Gajah Mada, mereka bergerak menyebar ke seluruh pelosok Majapahit. Lalu mereka melakukan tindakan-tindakan tercela, merampok, memperkosa, menindas, dan sewenang-wenang pada warga desa.
Ya, itulah Angger. Maka Angger Pangeran harus berhati-hati. Jangan sampai terseret arus pendapat yang sengaja dihembuskan oleh kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Karena semua itu mereka lakukan dengan tujuan meruntuhkan nama besar Mahapati Gajah Mada. Pangeran percaya omong kosong itu? Aku memang belum percaya sepenuhnya, Paman. Tapi kukira pendapat Eyang Raganata ada benarnya juga. Tidak. Itu omongan berpisah. Tidak benar. Tapi sudahlah, Pangeran. Apa gunanya mengurusi tetek bengek semacam itu? Benar, Paman. Aku tidak tertarik bicara soal ketatanegaraan. Bagus. Lebih baik kita memperdalam ilmu kanuragan. Di dunia ini, bagi setiap laki-laki sejati, hanya ilmu kanuragan yang akan mampu mengangkat namanya, membuat cemerlang pamornya. Karena itu, Pangeran, mari kita mencari tempat yang baik untuk melatih diri. Mari, aku akan memberikan ilmu simpananku yang selama ini. Mari, Paman. Sebelumnya, Pangeran harus menjawab pertanyaanku. Soal apa, Paman? Apakah selama ini Pangeran masih terus melatih kekuatan ilmu mantram sakti yang pernah kuajarkan dulu? Masih, Paman. Bagus. Ilmu mantram sakti itu merupakan dasar dari seluruh ilmu dari perguruan Naga Pertala. Tapi, Paman, di samping itu aku juga menekuni ilmu tata berkelahi yang lain. Ilmu apa? Ilmu pedang Garuda Winata dan kitab Witaradia. Ada apa, Paman? Paman Taluta kelihatannya kurang senang mendengarnya. Iya. Memang aku tidak senang, Pangeran. Mengapa, Paman? Apakah dua ilmu yang kupelajari itu jelek? Aku sangat menyayangkan mengapa Pangeran masih sempat mempelajari ilmu-ilmu picisan seperti itu. Tapi, Paman, dua ilmu itu sangat ternama. Tapi jurus-jurusnya terlalu lembek. Terlalu lembut seperti bibir perawan genit. Aku tidak menyukai jenis ilmu macam itu. Dan menurut pendapatku, ilmu itu pun tidak cocok untuk Pangeran. Tidak cocok bagaimana, Paman? Ilmu perempuan, ilmu banci. Dan Pangeran adalah seorang laki-laki sejati. Karena itu Pangeran harus mempelajari ilmu milik laki-laki sejati. Lihat, Pangeran, jurus-jurus seperti inilah yang seharusnya Pangeran kuasai. Jurus-jurus penyebar maut. Jurus-jurus yang mampu menghancur leburkan dunia, mampu menghanguskan langit Majapahit. Lihat, Pangeran. Inilah jurus cakra manggilingan. Lihat, Pangeran, siapapun dia orangnya, meskipun memiliki kesaktian laksana dewa, kalau sampai berani masuk ke dalam lingkaran angin yang ditimbulkan oleh jurus cakra manggilingan, dia hanya akan menjadi seperti tikus kecil tak berdaya. Bagaimana, Pangeran? Hebat sekali jurus itu, Paman. Iya, tentu saja hebat. Jurus ini akan menjadi sempurna kehebatannya jika berada di tangan laki-laki perkasa yang mempunyai tenaga mantram sakti yang juga sempurna. Aku melihat kejahatan tanpa batas yang memancar dari gebrakan-gebrakan jurus itu tadi, Paman. Apa, Pangeran? Kejahatan? Iya, Paman. Jurus itu nampak sangat bengis, kejam, dan tidak mengenal ampun. Pangeran, apakah dunia ini tidak bengis dan kejam? Lihat saja.
Manusia-manusia jahat berkeliaran baik di dalam ataupun di luar istana Majapahit. Mereka saling berebut kekuasaan, berebut harta dan kemewahan. Kalau pangeran ingin unggul, ingin menang dalam pertarungan di tengah-tengah mereka, maka satu-satunya jalan pangeran harus tekun berlatih jurus cakra menggilingan. Pangeran. Iya, Paman. Sekarang ini keadaan Majapahit benar-benar gawat. Kedudukan Gajah Mada mulai goyah. Banyak kelompok tertentu sudah bersiap-siap mendepaknya dari kursi kepatihan. Maksud Paman, sebentar lagi akan terjadi kerusuhan besar di Majapahit? Iya, bukan sekedar kerusuhan, tapi mungkin akan disusul pemberontakan besar-besaran. Ada berita yang ingin kusampaikan pada pangeran. Apa itu, Paman? Akan ada pertemuan rahasia di antara kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan dari berbagai aliran ilmu kesaktian. Oh, di mana itu, Paman? Dan kapan? Mereka akan bertemu di Istana Bunga Karang, tepat pada saat bulan purnama nanti. Oh, di mana letaknya Istana Bunga Karang itu, Paman? Di pantai laut utara, di pesisir kota Tuban. Apakah pangeran berminat menghadirinya? Kukira demikian, Paman. Aku ingin tahu siapa saja tokoh-tokoh persilan dari berbagai aliran seperti yang Paman katakan. Baiklah. Lupakan dulu soal itu, Pangeran. Sekarang yang paling penting, Pangeran harus segera mempelajari ilmu warisan guruku ini. Cakra menggilingan. Apakah Pangeran sudah siap? Aku siap, Paman. Bagus. Oh, Eyang Raganata. Setan tua. Mau apa kau datang kemari? Hah, Raganata? Aku tidak terkejut lagi melihat sikap kasarmu ke Butaluta. Bukankah dulu kita sering bertemu? Hah, jangan banyak mulut, tua bangka. Ayo, cepat pergi dari hadapanku. Soal pergi, gampang, Taluta. Aku akan segera pergi kalau sudah tahu apa yang akan kau lakukan terhadap murid Padepokan Kapakisan itu. Jaya Kusuma adalah anak asuhku sejak kecil. Dia juga muridku, bukan murid siapa-siapa. Kau keliru, Taluta. Angger Pangeran Jaya Kusuma sudah resmi menjadi murid guruku, Empu Kapakisan. Kalau kau masih juga banyak mulut, aku akan menyerangmu, Raganata. Oh, kalau itu yang ingin kau lakukan, silahkan. Silahkan ke Butaluta. Dan lagi, mungkin ada juga manfaatnya kita bermain-main sebentar. Setelah sudah lama tidak berjumpa. Hah, kau memang keras kepala. Jangan, Jangan, Eyang. Minggirlah, Pangeran. Biar ku bungkam mulut lancang tua bangga itu. Bagaimana ini? Mereka kelihatannya tidak ada yang mau mengalah. Tingkat kepandaian mereka sepertinya seimbang. Oh, semua ini gara-garaku juga. Mereka memperebutkan aku sebagai murid. Tapi aku pun serba sulit. Dua-duanya memang sudah ku kenal. Apalagi Paman Kebo Taluta. Bahkan pernah 10 tahun mengasuhku di istana. Apa yang harus kulakukan? Mudah-mudahan saja salah satu di antara mereka segera sadar dan mau mengakhiri pertarungan. Kau sudah setingkat lebih maju, Raganata. Apa perlunya kau menilai kemajuan seseorang? Kita pernah sama-sama bertempur 2 hari 2 malam tanpa ada yang menjadi pecundang. Dan sekarang kita bertemu lagi setelah sama-sama menjadi orang tua. Dan untuk bertempur lagi sampai salah seorang keok. Kalah ataupun menang itu bagaimana nanti ke Butaluta. Satu hal yang harus ingat, bahwa aku tidak akan menyerahkan begitu saja Angger Pangeran ke tanganmu. Sama. Sama.
aku pun tidak akan menyerahkan pangeran ke tanganmu. Kau tidak akan kuperbolehkan menghasut dan meracuni pikirannya. Kaulah yang selama ini meracuni pikiran Angger Pangeran, putra mahkota Majapahit. Kaulah sisi hitam dari sejarah kehidupannya di masa lalu. Tapi setidak-tidaknya aku tidak ingin mencetak pangeran menjadi kedibal Gajah Mada. Tutup mulutmu, Kebo Tua. Kau tidak kenal siapa Rakean Mahapati Gajah Mada yang sesungguhnya. Karena itu, kau tidak berhak menilai pribadinya. Apa katamu? Hampir seluruh orang Majapahit, bahkan orang-orang mancanegara tahu siapa itu Gajah Mada. Raganata, orang yang kau agung-agungkan itu sebenarnya tak lebih dari orang dusun yang bernasib mujur. Tapi kemudian dia menyalahgunakan kemujurannya untuk merebut kekuasaan. Dan akhir-akhir ini tindakannya seringkali mendapat tentangan keras dari teman-temannya sendiri yang masih berakal sehat. Gajah Mada sudah berada di ujung tanduk, Raganata. Dia ibarat gajah tua yang sudah tak bergading lagi. Maaf, Paman Talutak. Pangeran, jangan pangeran sampai kena hasutan kata-kata berpisah tua bangka itu. Pangeran harus selalu waspada dan menimbang baik buruknya. Benar. Angger Pangeran memang harus selalu mampu menimbang buruk baiknya, mengikuti jejak manusia macam Kebo Talutak. Raganata, kamu angkat kaki dari hadapanku atau tidak? Sudah kukatakan, aku tak akan menyerahkan begitu saja murid perguruan Kapakisan ke tanganmu. Ngajar! Kau membuatku tidak sabar lagi, Raganata. Maaf, minggirlah pangeran, biar ku hajar tua bangka yang tak tahu diri ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu bagaimana caranya memisahkan mereka. Sekarang agaknya mereka bertempur secara bersungguh-sungguh. Tapi walaupun begitu, aku melihat mereka masih mampu mengendalikan diri masing-masing. Mudah-mudahan saja mereka tidak terpancing untuk mengeluarkan ilmu-ilmu yang menjadi andalan mereka. Kau hendak pamer kesaktian padaku, Raganata. Kuakui, kau memang mampu menandingi Kebo Talutak. Kita sama-sama sudah tua, Kebo Talutak. Seharusnya kita bisa mawas diri. Tapi kulihat, sepertinya kau masih menaruh dendam padaku. Dendam yang kau bawa dari gurumu. Iya, benar, Raganata. Dendam itu walaupun sudah cukup lama, masih belum karatan. Ini adalah persoalan nama baik perguruan kita masing-masing. Ini adalah persoalan harga diri kita sebagai murid yang taat dan setia pada sumpah perguruan. Dulu, gurumu pernah mengalahkan ilmu kesaktian guruku, Empu Naga. Tapi sebaliknya, sekarang, aku yang akan merobohkan sisa-sisa kejayaan perguruan Kapakisan dari tanganmu, Raganata. Begitu maksudmu, Talutak? Iya. Kuharap pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang terakhir kalinya, Raganata. Marilah kita buktikan siapa yang lebih unggul, mana yang lebih ampuh. Perguruan Kapakisan ataukah perguruan Naga Pertala? Mengapa tidak gurumu saja yang menyelesaikan dendam lamanya, Kebo Talutak? Kau pikir kau cukup berharga di depan guruku? Empu Naga bukanlah tandinganmu, Raganata. Sebenarnya, aku tidak bermaksud sejauh itu, Talutak. Jangan bersikap pengecut, Raganata. Kalau kau ingin mempertahankan Pangeran Jayakusuma, ayo buktikan bahwa ilmu Garuda Winata dan kitab Pitaraja lebih ampuh dari jurus-jurus cakra menggilingan. Sudah kukatakan bahwa sebenarnya aku tidak bermaksud sejauh itu. Tapi bukan berarti aku akan mundur.
dan begitu saja menyerahkan Angger Pangeran ke dalam cengkeramanmu, Talutak. Raganata, kalau kau keras kepala, maka kau akan menerima akibatnya. Untuk ketiga kalinya, mereka, tokoh-tokoh tua itu terlibat dalam perkelahian tingkat tinggi. Sekalipun keduanya sudah cukup berumur, namun gerakan mereka sangat lincah dan gesit. Karena kecepatan geraknya, mereka akhirnya hanya nampak seperti bayangan-bayangan berkelebat di udara. Dan kadangkala nampak seperti bukan hanya dua orang yang bertempur, melainkan banyak orang yang tengah berlompatan ke sana kemari. Agaknya mereka sekarang bertempur habis-habisan. Aku mulai was-was. Aku khawatir Paman Talutak ataupun Eyang Raganata tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Apa kataku? Celaka. Paman Talutak mulai bersiap-siap mengeluarkan ilmu-ilmu andalannya. Tak ada gunanya kita berlama-lama mengadu tenaga, Raganata. Kita sudah tua. Karena itu ada baiknya kita segera meningkat ke pertempuran yang patut untuk tokoh-tokoh tua. Sekarang lihat. Kalau kau mampu menahan jurus-jurusku ini, baiklah. Aku akan menyerah. Deru angin yang ditimbulkan ilmu cakra manggilingan mulai menyambar ke sana kemari. Namun Raganata tetap tegak dan tak bergeming sedikit pun. Sambil mengerahkan seluruh tenaga saktinya, dia pun mulai mengeluarkan Aji Bajradahana, sebuah ilmu yang berpangkal pada kekuatan inti api dalam tubuh manusia. Tunggu! Pertempuran antara Kebo Talutak dan Ki Raganata berlangsung dengan itu. Matahari mulai condong ke arah barat. Pangeran Jayakusuma terkejut melihat Kebo Talutak mengeluarkan jurus-jurus mautnya, jurus cakra manggilingan yang akan diajarkan kepadanya. Kejadian berikutnya berlangsung dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja dia melihat dua bayangan melompat ke udara dan... Paman! Eyang! Tubuh dua tokoh tua yang sebelumnya berbenturan di udara itu kini telah melayang ke bawah, jatuh bersamaan di atas semak. Mereka masih saling berdekapan, saling memandang dengan tajam. Tapi ketika Pangeran Jayakusuma mendekat dan menjamah bahunya, tubuh itu pun terkulai tak berdaya. Paman, Eyang, mengapa jadi begini? Aku tidak menduga kalau Paman dan Eyang akhirnya saling membunuh seperti ini. Paman Talutak, maafkan aku, Paman. Kau pernah berjasa padaku. Kau telah banyak mengisi masa kanak-kanakku yang hidup kesepian dalam istana. Kau telah menjadi bapak asuhku pada saat aku sangat membutuhkan belayan kasih sayang dan perhatian. Maafkan aku, Paman. Maafkan Jayakusuma. Dan kau, Eyang Raganata. Aku benci. Aku benci pada diriku sendiri. Aku muak dengan semua pemandangan ini. Mengapa orang-orang harus saling membunuh? Mengapa harus ada ilmu-ilmu untuk membunuh sesamanya? Mengapa harus ada penderitaan dan kekecewaan? Mengapa harus ada dendam? Mengapa tidak ada kedamaian di dunia ini? Mengapa? Ya!
Teriakan-teriakan Pangeran Jayakusuma yang lantang hanya membentur dinding-dinding bukit tanpa jawaban. Pangeran muda itu pun akhirnya kembali duduk terpekur di depan dua orang yang amat dihargainya, yang kini sudah terbujur sebagai mayat. Pangeran Jayakusuma termenung sampai menjelang matahari tenggelam. Kemudian dia bergegas mencari setumpuk kayu bakar. Malam telah mulai turun ketika jenazah Ki Raganata dan Kebo Talutak terkurung api yang semakin bergelora. Pangeran Jayakusuma sejenak melihat kobaran api sebelum kemudian perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Kok sepi sekali ya? Apakah mereka sedang berlatih di halaman belakang? Biasanya mereka duduk berkumpul di depan pendapa. Galuhwati? Galuhwati? Apakah itu Yunda Lukita Wardani? Di mana kau, Galuhwati? Kemarilah sebentar. Ada apa, Yunda? Kelihatannya Yunda sedang dalam kesulitan. Apakah ayahanda sedang menunggu murid-murid berlatih? Aku lihat suasana perguruan Jabun Garut sepi sekali. Tidak seperti biasanya. Yunda jarang di rumah soalnya. Karena itu, wajar kalau tidak tahu apa yang terjadi dalam perguruan kita ini. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya, yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.